Oh ya, Bagaimana pola pengasuhan yang ideal jika di dalam rumah ada nenek atau kakek yang tentu saja sangat sayang dan terkadang ada hal yang berbeda tentang pola pengasuhan terhadap anak? Jazakallah khair atas jawabannya. Silakan Ustaz. terima kasih dari pertanyaan tadi yang pertama dari Bu Siti Marsiati. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih sudah mengikuti acara ini juga. Kemudian dari Bu Mei Laka Widestuti mengenai kehadiran kakek nenek sebagai di rumah, mengatur pola asuhan bagaimana. Saya punya teman, tesisnya itu tentang perbedaan pola pengasuhan ketika orang tua tinggal di rumah atau kakek neneknya. Memang tidak bisa dipungkiri dari hasil penelitian itu, kakek nenek itu sayangnya sangat besar kepada cucu-cucunya. Nah, sebenarnya kasih sayang besar itu sesuatu yang menguntungkan. Tapi ada potensi efek yang memang harus dikelola. Karena kadang-kadang kasih sayang besar ini membuat kita juga memberikan sesuatu yang dia inginkan serta-merta. Nah, hasil penelitian kawan saya itu memang ketika kita mendidik bersama kakek nenek, maka ada dua faktor yang harus dilakukan agar ritme dan polanya itu sama. Beliau menyampaikan begini, jadi kakek nenek, ayah ibu atau abi uminya itu harus berdiskusi tentang anak ini, berdiskusi. Jadi kira-kira anak ini apa saja yang mau direncanakan untuk anak ini, apa saja yang kita tahan, apa saja yang kita berikan. Jadi yang kita rencanakan, yang kita tahan, yang kita berikan. Tiga ini. Yang kita rencanakan, yang kita tahan, yang kita berikan. Ini tiga hal ini harus sepakat. Kakek kah, neneknya kah, bapaknya kah, ibunya kah, itu harus sepakat. Jangan sampai di rumah ini tidak ada skenario atau tidak ada desain orang-orang tuanya. Orang-orang tua ini kan bukan hanya bapak ibunya, tapi kakek neneknya. Jangan sampai anak ini kemudian menjadikan perbedaan di antara tiga hal ini, yang tadi rencana, yang ditahan dan yang diberikan itu menjadi senjata bagi dia untuk lari pada satu pihak ketika dilarang pihak yang lain. Dilarang mamanya, dia lari ke neneknya, neneknya dikasih tuh. Dilarang neneknya, dia lari ke mamanya, dikasih mamanya. Jangan sampai seperti itu. Nanti akan ada pembagian peran. Di rumah itu tidak boleh semua orang jadi orang lembut. Dan juga tidak boleh di rumah itu ada orang keras semua. Sehingga dia tidak tahu mesti lari kemana. Mesti dibagi perannya. Ada yang keras dan bersikap, maksudnya bukan dalam hal tindakan. Juga ada tempat dia mengadu. Tapi mengadunya sudah ada bisik-bisik di belakang. Nanti kalau dia ngadu, kasih tahu begini. Jadi itu yang pertama diperlukan, Bu, adalah duduk bersama antara kakek neneknya, ayah ibunya. Tapi bicara dengan kakek nenek ini jangan bicara kita mengatur dia, kita bahasanya minta petunjuk. Kayaknya si Anu ini sudah masuk sekolah. Kayak apa ini? Dibicarakan yang tiga tadi itu. Planning bagi anak ini, pendidikannya di rumah, yang kemudian yang dibolehkan apa, yang dilarang apa. Jadi satu suara itu, kakek neneknya, bapak ibunya satu suara. Nah, Ustadz, sudah kita bicarain, tetap aja ini rencana nggak berjalan baik. Ya, itu lebih baik daripada tidak dibicarakan sama sekali. Yang mungkin kita lakukan adalah menghindari selisih yang lebih besar. Selisih-selisih kecil itu biasalah. Kita tidak boleh kasih es krim, kakeknya kasih es krim. Mau ngomong apa kita? Tapi kan selisih kita meminimalisir selisih itu pada hal-hal yang kecil-kecil. Jangan sampai pada hal-hal yang besar-besar. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan. Penelitian teman saya di S2 itu. Jadi harus duduk bareng antara kakek nenek, bapak ibunya. Bicara tentang tiga hal. Rencana, anak ini mau dididik seperti apa. Yang kedua, apa yang dibolehkan bagi anak ini. Yang ketiga, apa yang dilarang untuk anak ini. Nah, minimal 3 poin itu sudah dapat kesamaan. Nah, kita bicara dengan orang tua ini bukan ngatur dia. Bahasa kita adalah minta petunjuk.
kepada orang tua. Dan pasti kita yakin lah orang tua ini, pasti, walaupun kakek nenek, walaupun sayangnya besar, pasti ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik. Sehingga apapun yang kita larang atas anak ini harus ada penjelasannya kepada kakek neneknya. Supaya kakek neneknya dukung. Jangan-jangan kakek nenek ini tidak dukung karena dia nggak tahu alasan di balik pelarangan kita itu. Jadi itu yang pertama. Itu duduk bareng itu. Antara orang-orang tua di rumah, kakek nenek, bapak, ibunya. Yang kedua, adalah justru kita jadikan kehadiran kakek neneknya itu sebagai faktor pendukung. Faktor pendukung. Jadi, kalau tidak bisa disuruh bapaknya, kalau tidak bisa disuruh ibunya, maka mintalah bantuan kepada kakek dan neneknya. Ini hasil dari pembicaraan yang pertama tadi. Terjadilah desain atau skenario dalam rumah itu, sehingga ketika disuruh mamanya tidak mau, disuruh bapaknya tidak mau, kakek neneknya tahu, wah, udah biar saya. Kata neneknya, biar saya. Nah, jadi ada pembagian peran yang bagus. Yang pertama duduk bareng, yang kedua pembagian peran. Nah, itulah yang dua hal itu yang sementara ini dosisnya kayak gitu. Sementara ini formulanya. Saya belum baca lagi di buku-buku itu tentang formula. Sedikit sekali orang yang menulis tesis tentang anak yang hidup satu rumah dengan bapak ibu dengan kakek nenek. Ini saya dapat di Unmul baru teman saya ini. Dan dari semua solusinya fokusnya dua, duduk bareng, bagi peran. Cuma itu aja. Jadi cuma itulah yang saya bisa jawab, Bu. Karena itu yang hasil penelitian dia. Saya takut juga ngarang nanti takut salah. Karena termasuk yang saya sampaikan semua tadi hasil penelitian orang real dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi saya pikir cuma dua itu, Bu, bisa dilakukan sementara ini. Tapi kalau kita punya alternatif lain, bisa juga dicoba. Tapi sementara dua itu yang bisa meminimalisir selisih kemauan antara kakek neneknya dengan ayah ibunya. Dan itu biasa, karena kasih sayang seorang kakek dan nenek itu besar. Saya aja kalau pulang ke Bontang, pokoknya anakmu ke sini. Kalau kamu mau balik, balik aja. Penting anakmu di sini aja. Jadi kalau dia sayang sama cucunya itu biasa. Dan itu jangan diherani. Nanti bapak ibu jadi kakek nenek, pasti akan rasakan itu. Kalau kita jadi kakek nenek, kita bisa marahi bapak ibunya itu. Bela cucunya pasti lari. Itu ada masanya memang. Tapi kita hanya memperkecil celah selisih. Itu aja yang mungkin. Selisih itu pasti ada. Selisih kemauan pasti ada. Pasti ada konflik kecil. Nggak mungkin dihilangkan semua, paling tidak. Konflik dan selisih pada hal-hal yang fundamental. Ya, dengan duduk bareng dan berbagi peran-peran besar tadi itu. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih sudah berkenan bertanya. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Jaika. Baik, Ustaz, terima kasih. Itu dia tadi jawaban dari Ustaz Sani ya, Bunda Melaka. Jadi memang duduk bareng, ya, duduk bareng dan bagaimana membicarakannya sesuatu mungkin juga dengan nada yang kita turunkan. Karena memang pengalaman saya juga tinggal sama orang tua juga seperti itu. Semangat ya, Bunda. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, dari Bunda Asriani. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf sebelumnya sudah saya upayakan untuk menggambarkan situasi sekolah yang menyenangkan. Bahkan sampai saya tunjukkan secara langsung beberapa kegiatan sekolah di Bontang. Namun anak saya tetap kukuh untuk tidak mau bersekolah. Usia sudah 6 tahun, tidak mau bersekolah TK. Anak tipe psikomotor, hobinya bersepeda. Saya takut kalau sampai usia masuk SD juga masih belum berminat untuk bersekolah. Mohon arahannya Ustadz. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bu Asriani. Bu Asriani, saya pernah mengikuti pelatihan parenting menghadapi anak yang nggak mau sekolah itu. Jadi anak yang nggak mau sekolah. Bagaimana cara menghadapinya itu, Ustadz? Jadi, waktu itu pelatihannya di Jogja. Memang sepertiga anak pada usia sekolah itu nggak mau sekolah, Bu. Itu hasil survei di Jogja ya, Bu. Jadi, dan ada anak nggak mau sekolah itu
jangan pikir dia nggak mau sekolah. Mungkin dia belum dapat bahan yang cukup untuk membuat dia sekolah, semangat sekolah. Saya ulangi ya, anak nggak mau sekolah itu bukan berarti dia nggak mau sekolah. Cuma dia belum cukup bahan untuk membuat dia tergerak sekolah. Itu yang pertama. Terus cara-caranya kayak apa? Waktu itu Bu Sri siapa itu? Sri Widiati kah? Pelatih mentor kami itu menyampaikan begini. Kita lakukan hal-hal sederhana untuk menyampaikan bahan-bahan itu ke anak. Yang pertama begini, Bapak Ibu kan pernah sekolah. Harus dikumpulkan foto-foto sekolah itu dari SD kah, SMP kah, kuliah kah, wisuda kah, kumpulkan. Kumpulkan. Nah, ajaklah anak itu melihat foto album itu. Sering-sering aja. Nah, ini dulu Bapak sekolah. Ini Mama sekolah. Nah, SD-nya di sini nih, Tanjung Laut nih. Bapak sekolah nih, SD-nya di Kanaan nih. Seragamnya lucu nih, gini, macam-macam lah. Dulu masih celana-celana pendek, sekarang kan sekolah Islam masih celana panjang semua dan sebagainya. Pokoknya dibuka, itu salah satu teknik. Album itu dibuka. Yang kedua, memberikan stimulan perasaan senang. Ini ya, contohnya kalau dia khatam Quran, itu buatlah selamatan walaupun soto, Bu. Buat. Pokoknya orang kalau lulusan Quran tuh dibuatkan toga sekalian itu. Anggap dia sudah memenuhi. Nanti kakak kalau sekolah, nanti lulus tuh ada perpisahannya, ada ininya. Diberikan dia pengalaman. Apalagi anak ini sedang bersepeda berarti. Tapi harus dites dulu dia. Dengan testing itu anak-anak itu visual kah, audio kah. Kalau psikomotorik memang dia sedang bergerak. Ajak dia ke sekolah di mana anak-anak itu olahraga. Jangan ajak dia ketika anak-anak itu belajar. Tuh lihat tuh. Dalam kelas belajar semua kan, tenang kan, nggak bisa dia. Berontak hatinya. Tapi ajak waktu jam pelajaran olahraga, suruh nonton kayak kelasnya tuh, coba tuh. Lari, senam, dia senang. Jadi bahan-bahan itu dikasih semua sama dia. Pandangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang sudah saya sampaikan di awal, ibu harus ajak si anak itu silaturahim kepada kakak kelasnya yang sudah sekolah. Contohnya kalau mau disekolahkan di Cahaya Fikri. Nah, cari tetangga itu, ibu-ibu ngobrol di yasinan kah, di, di, di tempat jualan sayur kah, kira-kira anak ini siapa aja sih di lingkungan ini yang sekolah di Cahaya Fikri? Ajak dia. Ajak dia. Ajak dia, anak itu bicara dengan anak yang lain. Itu yang ketiga yang dapat kita lakukan. Supaya ada bahan. Biar dia cerita, biar dia main di situ. Biar dia senang di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita punya anak yang nggak mau sekolah, caranya adalah dengan kita menitipkan pesan sekolah itu kepada orang yang dia senang. Orang dia senang. Dia punya top, misalnya dia senang sama bibinya, kita titipkan ke bibinya. Dia senang sama guru ngajinya. Nanti guru ngajinya di sekolah, TKTPA, nyampaikan bahwa menuntut ilmu itu penting. Anak-anak yang sudah TK sini nanti lanjut jadi SD ya, dan sebagainya. Tapi ya yang menarik, dari sepertiga anak itu yang tidak mau sekolah, ketika diberikan informasi yang banyak tentang sekolah, diberikan gambaran yang menyenangkan, itu berubah. Anak itu mau sekolah lagi. Upaya-upaya kecil ya, yang kita bisa berikan kepada dia. Nah, selebihnya ada langkah lain. Langkah lain kita berkonsultasi dengan psikolog. Tentang psikolog anak. Jangan-jangan anak ini ada trauma tentang sekolah. Bisa jadi trauma pada sekolah yang sebelumnya, atau trauma saat menonton acara televisi. Hati-hati. Televisi anak-anak itu. Kita pilih tontonan-tontonan tertentu. Setelah kita lakukan semua, kita berikan bahan yang cukup, kita sudah datangi psikolog, kita mau tahu akar masalah anak ini seperti apa. Yang terakhir ini doakan. Di sepertiga malam, berlinang air mata. Ya Allah, anakku mau sekolah, tapi dia nggak mau sekolah. Bercucur air mata. Bercucur air mata. Dulu saya juga nggak mau sekolah. Saya kan di sekolah kan lari saya, Bu. Tanya mama saya itu di Brebes Tengah. Saya nggak mau sekolah saya.
nggak mau sekolah. Tapi kata mama saya, dia berdoa itu mama saya. Karena kata mama saya ini tidak sekolah juga dulu. Bapakmu juga sekolahnya cuma sampai SR, sekolah rakyat. Jadi kalau kamu tidak sekolah kayak apa? Mama saya nangis itu. Saya lari kayak apa? Nggak mau sekolah. Memang nggak mau sekolah saya. Tapi entah kenapa, mungkin karena doa ibu saya ya. Ibu saya itu rutin berdoa. Sholat tahajud itu. Sampai sekarang saya senang sekolah. Saya sedang menyelesaikan sekolah terakhir saya di S3, program doktor. Mudah-mudahan mohon doanya bisa selesai. Waktu saya S1, saya udah cukup S1, tapi kayak pengen lagi S2. Udah S2, pengen lagi S3. Padahal dulu SD-nya paling anti sekolah saya. Mungkin ya, waktu itu ibu saya belum ada seminar-seminar kayak gini. Belum ada pengetahuan tentang psikologi. Tapi ada satu aspek doa beliau itu. Doa. Jadi, Bu, ketika sudah kasih bahan yang cukup, udah bujuk, sudah ngerayu, udah pergaulan teman, habis itu sudah datang ke psikolog, nanya solusinya, jajar ada faktor-faktor yang ada trauma, udah selesai, yang terakhir doa. Saya pikir 3 cara itu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya secara khusus berdoa untuk Bu mana itu? Asriani, Ustaz. Bu Sriani, saya secara khusus berdoa. Kalau ada ponakan beliau, putra beliau, nah khususnya putra atau putri beliau, saya doakan. Saya bantu doa sekarang ini. Tolong diaminkan semua peserta. Mudah-mudahan anak beliau nanti semangat sekolah. Amin, amin. Senang menuntut ilmu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Mujib. Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih, Bu Asriani. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada lagi Ustadz pertanyaannya. Ya. Bunda. Wah, makin rame ini ya pertanyaannya. Nah, Ustadz, makin semangat sepertinya. Oh iya, Ibu luar biasa ini. Wah, siang sudah mulai masuk waktu siang, tapi antusiasnya luar biasa. Dan Ayah Bunda mohon maaf, mungkin untuk pertanyaannya kita tutup sudah ya, Ayah Bunda. Jadi yang sudah masuk sampai yang ini saja, selanjutnya mungkin kita dengarkan jawabannya saja. Tidak apa ya Ayah Bunda ya, karena waktu yang sangat terbatas. Pertanyaan selanjutnya dari Salma, dari Bunda Salma, Ustaz. Oh iya. Dari Bunda Salma. Ustaz izin bertanya, tadi Ustaz sampaikan dukung kesukaan anak. Alhamdulillah putri saya lihat senang sekali dalam bermain bersama teman, tetangga, dan lain-lain. Namun ketika belajar semangatnya berbeda dengan semangatnya ketika bermain. Maunya orang tua anak ketika belajar semangat sama juga. Jadi maunya sama gitu Ustaz semangatnya. Sama waktu main, semangat. Waktu belajar juga maunya semangat gitu Ustaz maunya. Apakah itu harus didukung juga? Nah ini sepertinya hampir mirip Ustaz sama pertanyaannya dari Bunda Mariani. Jadi ya. Mengajarkan tentang adab, pembelajaran anak yang suka belajar sambil bermain, belajar sambil berbaring dan lain-lain. Mungkin bisa sekaligus ya Ustadz ya. Jadi Bunda Mariani ini mau tanya bagaimana cara mengajarkan anak tentang adab belajar atau adab menuntut ilmu dengan cara pembelajaran anak yang suka belajar sambil bermain, belajarnya juga sambil berbaring dan lain-lain. Seperti itu Ustadz. Dari Bu Salma ya. Pertama ya. Biar semangatnya sama gitu Ustadz waktu bermain belajar. Insya Allah. Langsung saya jawab Ustaz ya. Ya Ustadz. Ya. Tadi pertanyaan sudah sampaikan Bu Salma dengan Bu Mariani. Mariani kayak kakak tingkat saya namanya beliau ini. Bu Salma dan Bunda Mariani. Jadi putrinya senang bermain. Tapi saat belajar nggak senang itu. Jadi ini sifat alamiah anak-anak. Saya kasih tahu ya, anak-anak itu lebih senang bermain daripada belajar. Pasti dah. Nggak usah anak-anak, orang tua juga gitu. Lebih senang bermain daripada belajar. Lebih senang liburan daripada kerja. Itu sudah manusiawi. Itu nggak sifat anak-anak, memang sifat manusia kayak gitu. Jadi nggak bisa dilawan memang begitu. Jadi cuma bisa dikelola. Bunda Salma dan Bunda Mariani itu bisa dikelola.
dikelola. Saya pernah datang ke Muslim School Malaysia itu. Di situ saya tanya kepala sekolahnya, kayak mana menjaga jam pelajaran anak itu di negeri jiran ya. Itu anak-anak itu kayaknya apa itu tingkatan nilainya tinggi tuh dibandingkan dengan apa daerah lain. Dia bilang begini, saya membuat surat kesepakatan dengan orang tua, kepala sekolah di Malaysia, buat kesepakatan orang tua bahwa dari jam segini sampai jam segini dia belajar anak itu. Nah itu sudah dicontohin di kita kayaknya. Kita ini kan ada anjuran jam belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Spanduknya di mana-mana. Tapi itu udah bagus. Tapi kalau di sana di Muslim School itu pakai surat tertulis, diminta komitmen orang tua. Nah, bagaimana menerapkan pada anak? Anak-anak itu diminta kesepakatan. Diminta kesepakatan. Jadi anakku dari jam sekian kita sepakat belajar. Enggak bi. Naikkan 30 menit lagi. Nah, kalau naik 30 menit berarti mundur 30 menit. Setuju? Setuju. Kalau perlu sepakatan itu nanti ada penghargaan dan ada hukuman. Ada penghargaan dan ada hukuman. Nah, hukuman pun jangan hukuman yang menyakitkan, mukul kepalanya jangan sampai. Ya, hukuman yang bermanfaat. Apa cuci piring kah? Atau cuci bajunya sendiri kah? Nah, jadi ada penghargaan dan ada hukuman, tapi hukumannya hukuman yang mendidik. Dan itu yang kita jarang lakukan di rumah. Kita itu menghukum anak itu sesuka hati kita. Langsung kita cubit aja. Langsung kita jewer aja. Langsung kita pukul aja. Tapi sebelum menjewer, sebelum mencubit, sebelum memukul, pernahkah kita membuat kesepakatan dengan mereka? Pasti jawabannya tidak pernah. Nah, anak-anak sakit hati. Dia manusia juga walaupun dia lebih kecil. Kita itu nanti diberlakukan orang kalau tidak pakai kesepakatan kan kita marah. Jadi kalau tidak sholat subuh, nah, kesepakatannya kayak apa ini? Kalau sholat subuh nanti bapak ajak sarapan nasi kuning ikan haruan. Oh, di Bontang ada ikan haruan lah, ikan gabus. Ya kalau makan di Bontang itu ikan tongkol itu. Kalau di Samarinda ikan haruan. Sama intalu. Intalu itu telur ya. Yang pernah kuliah di Samarinda ini hari-hari makan intalu. Jadi ada kesepakatan. Nanti kalau dia tidak bangun sholat subuh, kita tinggal ingatkan aja, aduh, tak bangun sholat subuh ini nak kayak apa ini? Iya gimana bi? Abi cuma ngingatin ada kesepakatan. Yang nggak bangun sholat subuh berarti cuci piring tuh. Nah itu kita ngingatin ada kesepakatan. Jadi dengan kesepakatan itu penghargaan maupun hukuman yang dia terima, dia jalankan dengan senang hati. Ibu Mariani dan Ibu Salma, saya ingin menyampaikan teori yang udah lama, tapi ini jadi bahan rujukan. Nah, Ali bin Abi Thalib membagi 3 anak itu, 3 klaster. Klaster pertama 0 sampai 7 tahun. Berlakukan anak itu dengan lembut. Laksana seorang raja, tetapi harus dikendalikan. Kalau 0 sampai 7 tahun. 7 klaster kedua, 7 sampai 14 tahun, berlakukan anak itu sebagai tawanan. SMP dia udah mulai berani melawan dan sebagainya. Memang agak keras itu pada masa-masa seperti itu. Nah, 14 sampai 21 tahun perlakukan dia sebagai sahabat. Udah mulai SMA itu nggak bisa seperti anak kecil dijewer di tengah jalan, dimarahi di depan umum, nggak bisa. Nah, 21 tahun itu fase dewasa. Jadi Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi ini membagi 3 klaster, 0 sampai 7 tahun perlakukan dia sebagai raja. Artinya hukuman atau apa semacam aturan kita berlakukan dengan sangat-sangat lembut. 0 sampai 7 tahun tuh. 7 sampai 14 tahun dia tawanan, itu keras nggak apa-apa. Udah mulai ngelawan dia, udah mulai nyuri uang kita, udah mulai bohong. Memang karakteran. Siapa sih di antara kita yang SMP yang ngelawan orang tuanya? Coba, siapa angkat tangan? Gak ada, memang karakter kita kayak gitu. Manusia, melawan. 14 sampai 21 dia seperti sahabat. Nah,
nanti ibu kalau masuk anak sekolah, berarti klaster pertama itu 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun, otomatis semua yang kita perlakukan dengan dia, perlakukan dengan lembut. Perlakukan dengan kesepakatan. Tapi dia mengeluh, nggak apa-apa. Tapi dia marah, dia dampingi. Tapi dia menangis, hapus air matanya. Cium keningnya. Mama lakukan semua itu untuk kebaikanmu. Masalah dia paham, nanti suatu saat dia paham. Saya ingin sampaikan kepada Bu Mariani dan Bu Salma. Selelah-lelahnya mendidik anak ketika mereka masih kecil, sebetulnya jauh lebih ringan dibandingkan memperbaiki kerusakan perilaku mereka saat mereka dewasa. Gak apa-apa lelah-lelah, Bu. Sabar. Ya, mungkin jalannya masih kecil. Kita jangan langsung keras, jangan pecah dia. Jadi kita lembuti, kita ajak terus, tidak pernah lelah. Selelah-lelahnya mendidik anak ketika mereka kecil, sebetulnya jauh lebih ringan dibandingkan memperbaiki kerusakan perilaku mereka saat mereka dewasa. Mudah-mudahan yang baru saya bisa jawab. Jadi buat kesepakatan. Anak-anak kecil ini dibuat kesepakatan dan perlakukan dengan lembut. Pelan-pelan, insya Allah. Insya Allah. Pasti hasilnya nanti baik. Mungkin demikian. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Semoga bisa diterima ya oleh Bunda Salma dan Bunda Mariani. Ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Bunda Dewi Ana. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang mudian? Anak saya tipenya seperti ini dan selama PAUD dan sampai TK pun sifat ini masih ada. Padahal saya sudah berikan reward, hadiah, bahkan setiap pulang sekolah singgah ke market untuk sebagai rewardnya kalau dia nggak mood cemberut di sekolah. Saya takut kalau sifat ini masih ada di SD. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya, anak yang kemudian ya. Nah, anak ini sudah diberikan hadiah, sudah sering dikasih reward, tetap aja nggak mood, tetap cemberut. Sebenarnya anak yang cemberut itu, anak yang kemudian itu, ya, anak yang cemberut, anak yang kemudian itu sebenarnya adalah anak yang belum ketemu dengan suasana yang dia sukai. Itu yang pertama, itu pendekatannya, suasana yang dia sukai. Kadangkala kita harus membangun komunikasi pada anak yang seperti ini. Dia itu maunya apa sih? Jangan-jangan dia cat kamarnya itu maunya merah muda, anak-anak perempuan. Cuma kita, repot, biru semua, kuning semua. Itu berawal dari seperti itu. Biasanya anak yang tidak mood atau tidak, satu ya, itu satu faktor. Tapi bisa faktor yang lain. Faktor yang kedua itu, karena anak tersebut itu belum kita berikan kebiasaan dan tanggung jawab menata dirinya itu. Jadi semua perasaan hatinya itu tergambar dalam perilaku. Sebenarnya ada yang simple ya. Ada yang simple untuk mengatur, menata hati anak yang tidak mood itu. Yang pertama, ajak dia ke panti asuhan. Ajak dia ke panti asuhan, ambil baju-baju yang bekas tapi layak pakai, suruh dia menyerahkan baju itu kepada anak yang sepantar dengan dia, anak yatim atau ibu yatim. Itu mulai hatinya. Karena dia menganggap, gini, anak yang tidak mood itu, ada yang tidak senang dengan kondisi dia sekarang, dia menganggap dia orang paling menderita. Dia anak paling menderita. Itu pernah diteliti itu oleh seorang psikolog. Anak ini sudah hidup di keluarga yang bagus, segala-gala terpenuhi. Rupanya dia dari hasil diskusi dengan psikiater tadi, menyatakan aku ini susah betul di rumahku ini, aku rasanya paling susah. Nah, resepnya, ini saya ambil sampel ya dari kisah anak teman saya, suruh diajak itu, ajak di sana, kasih hadiah bagi anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal. Tiba-tiba berubah itu anak itu, karena dia kurang jalan aja itu, melihat kondisi yang jauh lebih tidak menyenangkan dibanding dia. Kalau anak itu laki-laki, maka sisipkan Rp5.000, masukkan ke celengan Jumat, biar dia masukkan.
biar dia masukkan. Kalau dia laki-laki atau perempuan, ajak dia berkebun. Memang dia marah itu. Tangannya lecet, kakinya lumpur. Ajak dia. Kalau ibu pedagang, ajak dia berdagang hari Minggu. Biasa kan jalan ditutup itu di Bontang Baru, depan rumah sakit Amalia. Tutup, ajak dia dagang di situ. Dia marah banget, itu nggak apa-apa. Ajak dia dagang. Jadi kadang-kadang anak yang kemudian itu dia belum punya banyak ragam pengalaman. Punya ragam pengalaman. Bakar ikan, suruh bakar ikan. Marah dia, aku mau makan aja kok. Dengar aja omelnya itu. Terus. Sampai dia punya banyak referensi suasana batin. Baru anak itu akan terkendali, tertata. Jadi Bu, anak yang nggak mood itu karena referensi pengalaman batinnya terbatas. Dia hanya ngalamin di rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah. Jadi dia nggak punya pengalaman yang banyak. Ajak dia ke makam kakeknya, ajak dia ke makam neneknya, dan lain sebagainya. Sehingga dia punya banyak sekali pengalaman batin. Sebenarnya itu salah satu, itu faktor kedua. Faktor yang ketiga memang ada memang orang yang susah punya perasaan yang gembira pada satu titik. Nah, pada kondisi seperti ini, ayah dan ibunya harus diskusi berdua. Karena anak-anak itu nggak nurun orang lain. Gennya ya gen mamanya, ya gen bapaknya. Nah, marilah ambil beberapa lembar kertas. Bapaknya kasih pulpen, ibu juga pegang pulpen. Nah, kita berdua ini ayah, saya sudah pernah ikut webinar sama Ustadz Sadi kemarin. Saya disuruh bawa kertas, terus ibu bawa kertas, silakan ayah. Tuliskan bagaimana cara ayah supaya mood pada pekerjaan kah, pada kehidupan. Tulis. Saya juga nulis. Bapaknya nulis, ibu nulis. Ketik yang rapi itu, jadikan file penting dalam dokumen rumah tangga. Lingkari yang sama. Yang sama itu Bu, ambil. Saya ulang ya, pelan-pelan ini. Ini terapi, bagus ini. Untung tadi ibu siapa yang nanya itu? Alhamdulillah. Saya mau terima kasih dulu sama ibu yang nanya itu. Kalau udah ditanya, nggak keluar dari pikiran saya ini. Padahal ini penting sekali nih. Dewi Ana, Ustaz. Ya, terima kasih Bunda Dewi Ana. Anda bertanya pertanyaan yang ini udah tersimpan dalam pikiran saya. Kalau nggak ditanya, nggak keluar ini. Jadi saya terima kasih yang tanya-tanya ini. Kalau saya nyampaikan itu sedikit aja, kan. Tapi kalau nggak ditanya, nggak keluar. Saya terima kasih kepada Bunda Dewi Ana. Anda bertanya sesuatu yang menurut saya penting banget. Jadi tadi dari sekian yang saya sampaikan ini, yang terakhir, ambil kertas. Ibu, ya itu, terima kasih sama-sama Bu Dewi Ana. Bapak pegang, Ibu Dewi pegang pulpen, ya kan? Tulis yang pengalaman hidupin lah. Ibu kalau buat mood saya ini kan pasti tahu diri sendiri. Aku itu mood kalau gini, A, B, C, D. Terus bapaknya juga A, B, C, D. Ini pendekatan genetik ya. Karena anak itu kan gennya kalau enggak mamanya ya bapaknya lah. Nah, habis itu dari 2 lembar kertas tadi itu yang ditulis bapak dan ibunya, 2 lembar terus dicari yang selisih, yang maksudnya yang sama. Lingkari itu. Jadikan catatan yang lembar ketiga. Yang selisih. Nah, ada beberapa poin nanti pasti yang selisih itu. Nah, itulah obat untuk anak Bu Dewi. Obatnya. Itu sudah obatnya. Oh, Pak, Mama dengan Papa ini selisihnya di sini nah. Berarti ini yang buat mood. Sumpama ya, ini kalau pakaian hari-harinya sesuai dengan warna baju kesukaan kita. Oh, jahitkan semua warna baju. Berarti mulai ketemu. Jadi mengenali anak lewat diri orang tua. Karena darahnya, dagingnya, tulangnya, otaknya, selnya bersumber dari ayah dan ibunya. Dan berkaca pada ayah ibunya dengan cara yang tadi itu mudah-mudahan ketemu solusinya. Terima kasih Bu Dewi Ana.